Kadang sebuah video bisa lebih tajam dari ribuan laporan. Saat KDM menyorot deretan Bangli di atas aset negara, seluruh sistem yang selama ini rapi tiba-tiba terlihat telanjang. Dan di tengah semua itu, ada direktur yang baru sadar bahwa diamnya ruangan kantor bisa lebih menakutkan daripada keramaian komentar publik. Mari kita saksikan pengakuan dari dia langsung. Jangan beranjak sebelum kalian tahu kebenarannya. Aku selalu percaya pagi yang baik dimulai dengan secangkir kopi. Tapi pagi itu, kopi hitamku rasanya seperti air kelapa basi yang disiram di atas bara. Bukan karena kopinya berubah, tapi karena notifikasi di ponselku menari seperti petugas ronda yang baru menemukan maling. Pak, KDM upload video tentang kawasan kita. Lalu satu tautan masuk. Satu saja. Tapi cukup untuk membuat detak jantungku naik level seperti meteran listrik yang korslet. Aku membuka videonya. Dan di sana, entah kenapa kamera KDM selalu berhasil menemukan sudut paling memalukan dari sebuah instansi. Barisan bangunan semi-permanen berdiri tegap di atas tanah kami, tanah negara. Tanah yang seharusnya steril dari segala bentuk kreasi arsitektur kreatif itu. Dengan suara yang tenang tapi mengiris, KDM berkata, "Kalau ini berdiri di aset negara, siapa yang nyewain? Tidak ada nama disebut, tidak ada tuduhan frontal. Tapi kalimat itu seperti dilempat langsung ke dadaku, pakai ketapel. Masalahnya sederhana. Aku direktur. Orang paling bertanggung jawab atas semua palang, patok, peta, sampai tiang bendera di wilayah itu. Tapi anehnya, tentang Bangli-Bangli itu, aku bahkan belum pernah melihat wujud aslinya. Jangankan lihat, dengar embusan anginnya saja tidak. Itulah masalah di instansi besar. Hal yang paling janggal justru sering berada di tempat yang paling terang. Kita melewatinya tiap hari, tapi tidak melihatnya. Atau mungkin, dan ini bagian pahitnya, kita membiarkan diri untuk tidak melihat. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma salah paham administratif, kataku dalam hati. Kalimat klasik, obat penenang bagi pejabat yang mulai pusing. Tapi kemudian kamera KDM bergerak, menunjukkan sebuah kios kecil yang memasang tarif sewa. Angkanya jelas, ditempel di kaca. Bukan tulisan spidol abal-abal, tapi print komputer. Rapi, profesional, ironi paling menyakitkan dari sebuah pelanggaran. Loh, aku menggumam. Ini sudah masuk era digital, tapi kok kesalahan mereka juga upgrade? Aku menutup video itu, menatap langit-langit kantor, dan mencoba mengingat. Kapan terakhir kali aku benar-benar turun langsung ke lapangan tanpa diberi rute aman oleh staf? Jawabannya terlalu lama. Teleponku berdering lagi. Kali ini dari sekretaris. Pak, media mulai telepon. Mereka nanya soal Bangli. Aku menarik napas. Baru juga 2 menit. Begitulah kecepatan media ketika ada isu yang bumbunya pas. Dan KDM, ya, beliau itu seperti kompor portable. Cukup satu percikan kecil, langsung menyala. Perutku mual. Jujur saja, bukan karena takut disalahkan, tapi karena aku tahu pola-pola seperti ini tidak muncul mendadak. Ada sistem kecil yang berjalan rapi di balik layar. Dan biasanya sistem itu tidak bergerak tanpa alasan, atau tanpa orang-orang yang sangat pandai bermain di area abu-abu. Aku menatap kaca jendela. Aku melihat pantulan wajahku sendiri. Lebih tua setahun dalam 5 menit terakhir. Baiklah gumamku, kalau video sudah meledak, besok rapat pasti panas. Dan aku berdoa dalam hati. Semoga yang panas itu hanya rapatnya, bukan kepalaku yang diminta digantung di depan publik. Yang jelas, hari itu aku sadar satu hal. Ketika Bangli berdiri di tempat yang salah, yang runtuh duluan justru reputasi orang yang tidak ikut membangunnya. Dan sayangnya itu adalah aku. Ironi yang begitu rapi sehingga kalau dijual, mungkin laris sebagai dekorasi dinding kantor. Kesalahan bukan milik siapa yang membuat, tapi siapa yang kebetulan sedang pegang jabatan. Besok paginya, aku berjalan menuju ruang rapat dengan langkah seperti terdakwa yang tahu vonisnya sudah disiapkan, tinggal diumumkan saja. Pintu ruang rapat terbuka, dan seluruh staf sudah duduk dengan wajah campuran antara cemas, letih, dan, yang paling jujur, takut tertular kesalahan. Lucunya, dari semua kursi yang tersedia, kursi yang paling tidak ingin kududuki adalah kursiku sendiri. Begitu aku duduk, hening turun dengan manis. Hening yang bukan tanda hormat, tapi tanda bahwa semua orang sedang menunggu siapa yang akan kusalahkan dulu. Mereka menghindari mata seperti anak-anak yang ketahuan membawa pulang kapur kelas.
Aku membuka rapat dengan kalimat standar seorang direktur yang pagi-paginya sudah diberi sarapan viral. Baik, kita bahas dulu video yang sedang ramai. Semua kepala menunduk serempak. Seperti sedang menyaksikan parade kura-kura, aku melanjutkan. Saya ingin mendengar dari teman-teman lapangan terlebih dahulu. Siapa yang membangun Bangli itu? Dan siapa yang memberi izin sewa? Itu pertanyaan paling lembut yang bisa kuucapkan. Dalam otak, versi kasarnya jauh lebih pedas. Siapa yang bermain di belakang saya dan merasa saya buta? Tapi tentu saja, yang keluar hanya jawaban nasional paling populer. Tidak tahu, Pak. Dari ujung meja, seorang staf teknis mengangkat tangan. Iya, Pak. Bangli itu sudah ada lama. Kami kira itu bagian kerja sama yang Bapak setujui. Aku menatapnya. Lama. Kerja sama? Aku saja tidak pernah tanda tangan dengan pihak manapun. Jangankan tanda tangan, dengar kasak kusuknya saja tidak. Siapa yang bilang begitu? Tanyaku pelan. Dia menelan ludah. Laporan lisan dari... Iya, dari atasan kami, Pak. Aku menoleh ke atasan mereka. Beliau tersenyum kaku. Senyum tipis khas orang yang sedang membangun tembok pengalihan di sekitarnya. Aku hampir tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena pola ini, pola lama. Pola klasik birokrasi. Ya, ketika masalah kecil dibiarkan, ia berubah jadi masalah besar. Ketika masalah besar menyala, semua orang mendadak kehilangan ingatan. Baik, kataku lagi. Kalau begitu saya ingin tahu siapa yang menarik sewa. Pertanyaan yang lebih tepat sebenarnya. Siapa yang mengambil uang itu? Tapi kupakai bahasa halus. Halus seperti pisau bedah. Lagi-lagi hening. Hening yang membuat suara AC terdengar seperti generator kapal. Di dalam hening itu, aku bisa merasakan satu hal yang lebih menyakitkan dari marah. Ternyata aku sudah lama tidak tahu apa yang terjadi di rumahku sendiri. Aku memandangi layar proyektor yang menampilkan foto-foto Bangli dari video KDM. Kios-kios itu berdiri seolah dengan percaya diri penuh, seperti bangunan yang dibangun oleh tangan-tangan yang tahu mereka dilindungi. Aku mengusap wajah. Teman-teman, saya tidak datang ke sini untuk mencari kambing hitam. Saya datang untuk mencari kebenaran. Salah satu manajer muda tiba-tiba angkat suara. Pak, jujur, banyak dari kami memang mendengar kalau ada oknum tertentu yang ngurus Bangli. Kami tidak berani tanya, takut dianggap melawan. Aku menatapnya. Akhirnya satu suara jujur. Tapi, Pak, yang jelas bukan Bapak. Tambahnya cepat. Seperti memperbaiki ucapan sebelum membuatku tersedak harga diri. Aku ingin tertawa. Ingin tapi tidak jadi. Kalimat itu seperti menaruh plester di dahi orang yang sedang patah kaki. Rapat berjalan setengah jam lagi. Tapi isinya tidak lebih dari puzzle tanpa potongan lengkap. Ada yang tahu sedikit, ada yang pura-pura tidak tahu, ada yang sok tidak tahu, dan ada yang benar-benar tidak tahu, tapi terlihat seperti yang paling bersalah. Tapi di sela-sela itu, aku menangkap satu kesimpulan yang lebih jelas dari matahari siang. Ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Dan semua orang tahu. Tapi tidak ada yang berani bicara. Saat rapat selesai, aku menutup map perlahan. Hari itu aku sadar bahwa masalah sebenarnya bukan pada Bangli yang berdiri diam-diam. Masalah sebenarnya adalah budaya takut. Takut kehilangan jabatan, takut bersuara, takut dianggap melawan. Dan anehnya, semua ketakutan itu selalu mengalir ke satu titik terakhir. Pemimpin. Yaitu aku. Aku keluar dari ruang rapat dengan langkah berat. Dalam hati aku berbisik, kalau ini adalah rumahku, kenapa aku merasa seperti tamu yang baru pindah hari ini? Kalimat itu terus berputar di kepalaku saat aku berjalan kembali ke ruang kerja. Rasanya seperti menapaki lorong yang sama, tapi tidak lagi mengenali aroma catnya. Lorong itu masih panjang, lampunya masih kuning pucat, tapi entah kenapa kini sepi. Bukan sepi fisik, tapi sepi kepercayaan. Seperti semua orang sedang memikirkan versi mereka masing-masing dari kebenaran yang tidak ingin diucapkan. Aku duduk. Menutup pintu. Menghela napas panjang. Napas seorang direktur yang sedang mencoba membongkar masalah yang terjadi 1 meter dari kursinya selama mungkin bertahun-tahun. Belum sempat aku menelan pahitnya kenyataan. Pintuku diketuk perlahan. Suara ketukan yang ringan, seperti orang yang masuk bukan untuk membantah, tapi mungkin untuk menyerah. Masuklah Pak S, staf menengah yang wajahnya sudah terlihat beberapa tahun lebih tua sejak video KDM viral. Pak, saya boleh bicara sebentar? Suaranya kecil. Kecil sekali. Seolah setiap huruf dihitung agar tidak menyinggung siapapun, kecuali mungkin dirinya sendiri. Aku mengangguk. Silakan duduk. Begitu ia duduk, aku tahu ada sesuatu yang ingin keluar dari dadanya. Bukan sekadar laporan. Bukan sekadar klarifikasi. Lebih seperti
sebuah beban yang sudah lama dipanggul, dan sekarang akhirnya menuntut hak untuk dijatuhkan. Ia membuka kalimat dengan getaran halus. Pak, soal Bangli itu. Sebenarnya, kami sudah lama tahu. Aku tidak terkejut. Yang membuatku terkejut justru ekspresi wajahnya, campuran antara takut, lelah, dan semacam kelegaan pahit. Ia melanjutkan dengan lebih cepat, seperti takut niat jujurnya hilang kalau ditunda. Itu semua. Awalnya katanya inisiatif kerjasama. Tapi, bukan kerjasama resmi, Pak. Ada, istilahnya, pihak yang bantu kelola. Kami juga bingung, karena tidak ada surat. Tapi orang-orang lapangan bilang, jangan ribut, sudah ada yang urus. Ada yang urus. Kalimat yang paling sering digunakan untuk mengganti kata sebenarnya, ada yang mengambil keuntungan. Aku menatapnya. Siapa yang mengurus? Ia langsung menunduk sangat dalam, seperti mencari jawaban di lantai. Pak, saya tidak bisa sebut. Bukan karena saya lindungi, tapi saya takut. Yang jelas, bukan Bapak. Tapi mereka pakai nama Bapak. Di dadaku terasa sesuatu meledak perlahan. Nama yang dipinjam oleh perbuatan yang tidak aku lakukan. Aku rasa itulah bentuk pencemaran paling halus tapi paling melukai. Seperti seseorang menuliskan tanda tanganku di atas dosa orang lain. Aku mencoba mengatur napas. Sejak kapan ini berjalan? Sejak sebelum saya pindah ke sini, Pak. Katanya lirih. Dulu yang mulai 1 kios, lalu jadi 2, lalu jadi 3. Ada yang setor tapi bukan resmi. Tidak lewat kas, tidak lewat sistem. Di titik itu, aku merasakan campuran getir antara marah, malu, dan sedih. Marah karena ada budaya yang dibiarkan tumbuh liar. Malu karena aku, yang harusnya paling tahu, justru paling tidak tahu. Sedih karena orang-orang seperti Pak S hidup dalam lingkaran ketakutan yang bahkan tidak mereka buat sendiri. Aku bertanya lagi, kenapa kamu tidak pernah sampaikan langsung? Ia tersenyum lemah, senyum yang lebih mirip permintaan maaf. Pak, kami pernah coba, tapi yang bilang kami tutup mulut justru bukan yang di bawah. Bukan yang di atas juga, Pak. Tapi orang-orang yang sedang nyaman di tengah-tengah, yang tidak mau kehilangan aliran kecil itu. Tengah-tengah. Posisi paling berbahaya dalam birokrasi. Terlalu tinggi untuk tidak punya kuasa, terlalu rendah untuk tidak bergantung pada kuasa orang lain. Aku menyandarkan tubuhku ke kursi, bukan karena lelah fisik, tapi karena aku baru menyadari betapa luasnya lubang yang selama ini tersembunyi di bawah lantai tempat aku berdiri. Pak S menatapku, dan untuk pertama kalinya aku melihat keberanian kecil di matanya. Pak, maaf, saya baru bicara sekarang. Tapi, setelah video KDM itu muncul, saya rasa ini waktunya. Waktunya, satu kata yang sederhana, tapi terasa seperti pintu besar yang akhirnya terbuka sedikit, cukup untuk mengintip cahaya. Aku mengangguk pelan. Terima kasih. Kamu sudah berani. Tidak semua orang mampu. Ia menghapus sedikit keringat di dahinya. Pak, saya tahu ini berat. Tapi, kalau Bapak yang bersih tidak bicara, yang kotor akan lebih tenang dari sebelumnya. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari kritik media manapun. Ketika ia keluar dari ruangan, aku terdiam lama. Ada rasa perih, tapi bukan perih yang membuatku ingin menyerah. Lebih seperti perih yang akhirnya membangunkan. Aku baru paham satu hal penting. Institusi tidak rusak karena orang jahat terlalu kuat, tapi karena orang baik terlalu diam. Dan selama orang baik takut, yang buruk akan berjalan dengan percaya diri. Seperti Bangli yang berdiri tegap di atas tanah yang bukan miliknya. Hari itu emosi dalam diriku berubah bentuk. Dari marah menjadi tekad. Dari malu menjadi keberanian. Dari sedih menjadi kewajiban. Aku menutup mata sejenak dan berbisik. Kalau kebenaran ini pahit, biarlah saya menelannya dulu. Sebelum saya bagi sisanya untuk publik. Itu kalimat terakhir yang kuucapkan pada diriku sendiri sebelum bangkit dari kursi. Rasanya seperti berdiri setelah duduk di atas bara. Panas, perih, tapi membangkitkan sesuatu yang sudah lama tidur, nyali. Siang itu aku memanggil seluruh kepala unit untuk rapat lanjutan. Tidak ada lagi basa-basi birokrasi. Tidak ada lagi kalimat mohon diklarifikasi yang biasanya hanya menjadi selimut untuk menutupi sesuatu yang semua orang tahu, tapi pura-pura lupa. Aku membuka rapat dengan suara yang lebih mantap dari sebelumnya. Bukan karena aku tidak takut, tapi karena rasa takut itu sudah berubah arah. Dulu aku takut kritik publik,
Sekarang aku lebih takut menjadi pemimpin yang membiarkan kebenaran mati di ruang rapat. Teman-teman, kataku pelan namun tegas, saya sudah dengar banyak, terlalu banyak, dan saya sudah cukup lama diam. Mereka menatapku, beberapa dengan waspada, beberapa dengan lega, beberapa dengan pandangan kosong seperti orang yang baru sadar posisinya goyah. Aku melanjutkan, apa yang terjadi dengan Bangli itu bukan kesalahan kecil. Ini bukan administrasi yang belum sinkron. Ini perbuatan yang dilakukan sadar, terencana, dan dijalankan dengan keyakinan bahwa tidak ada yang akan membongkar. Hening yang berbobot. Hening yang membuat detak jam terasa seperti palu godam. Dan yang lebih menyakitkan, kataku lagi, nama saya dipakai untuk melindungi perbuatan itu. Ada beberapa wajah menegang. Beberapa menunduk. Ada yang menggigit bibir. Tanda klasik orang yang merasa jantungnya diperas. Aku tetapi tersenyum tipis, satir elegan. Terus terang, saya ini belum sempurna. Tapi salah satu ketidaksempurnaan saya adalah, saya terlalu percaya. Dan kepercayaan saya disalahgunakan. Di dalam hatiku, aku merasa bukan hanya bicara sebagai direktur. Aku bicara sebagai manusia yang kecewa, tapi menolak menyerah. Lalu aku membuka map berisi data dan foto yang baru kukumpulkan dari lapangan pagi tadi. Ya, untuk pertama kalinya setelah semua ini, aku turun sendiri. Dan pemandangan itu lebih menyakitkan daripada video KDM. Kios-kios itu tampak gagah, seolah berdiri dengan restu langit, padahal berdiri di atas pelanggaran. Aku mendorong map itu ke tengah meja. Mulai hari ini ucapku, semua Bangli yang tidak memiliki izin resmi akan dibongkar. Semua alur sewa yang tidak masuk kas negara akan ditutup. Dan semua orang yang mengambil keuntungan pribadi dari aset publik, siapapun dia, akan diperiksa. Beberapa wajah memucat. Beberapa lainnya justru tampak seperti baru mendapat udara segar pertama setelah bertahun-tahun menahan napas. Aku tidak berhenti di situ. Saya akan membuat klarifikasi publik. Tapi bukan klarifikasi asal bunyi. Bukan kalimat defensif yang hanya meredam komentar. Saya akan bicara jujur. Salah satu pejabat menengah buru-buru menyela, Pak. Jangan terlalu terbuka. Itu berisiko untuk citra. Aku mengangkat tangan menghentikannya. Citra apa yang kita jaga kalau kenyataannya busuk? Kita ini bukan artis endorsement. Kita ini pengelola aset negara. Ia langsung diam. Mungkin baru sadar bahwa alasan itu tidak lagi bisa dipakai di hadapanku. Aku menambahkan, publik tidak marah karena kesalahan terjadi. Publik marah karena kesalahan ditutup-tutupi. Lalu rapat ditutup. Tanpa tepuk tangan. Tanpa komentar. Hanya ada kesunyian. Kesunyian yang berbeda dari sebelumnya. Kesunyian ini punya harapan. Malamnya aku merekam pernyataan resmi. Kameramen internal menyalakan lampu. Wajahku tampak letih tapi tidak rapuh. Ada garis tegas yang muncul di antara lelah dan keberanian. Di depan kamera aku bicara. Saya tidak akan berlindung. Kesalahan ini terjadi di bawah kepemimpinan saya, dan saya bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Tidak ada 1 rupiah pun dari aset negara yang boleh dipungut tanpa dasar hukum. Jika ada oknum yang melakukannya, kita akan tindak. Kita akan benahi sistemnya, dan saya pastikan tidak ada lagi Bangli yang disulap menjadi ladang pribadi. Ya, saya tidak sempurna, tapi saya tidak akan menutup mata. Demi publik, demi integritas, demi masa depan instansi ini. Setelah kamera dimatikan, aku tidak merasa lega. Yang kurasakan justru seperti baru memulai langkah pertama dari pendakian panjang. Tapi untuk pertama kalinya sejak video KDM itu muncul, dadaku terasa sedikit lapang. Aku tahu badai komentar akan datang. Aku tahu media sosial akan ramai. Aku tahu banyak orang akan menilai. Tapi aku juga tahu satu hal. Lebih baik jadi pemimpin yang ditempa krisis daripada pemimpin yang dibesarkan oleh kebohongan. Malam itu aku pulang lebih larut dari biasanya. Kantor redup. Lampu-lampu koridor memantulkan bayanganku di lantai. Dan ketika aku menatap bayangan itu, aku berkata dalam hati, mungkin saya tidak bisa mengubah masa lalu instansi ini, tapi saya bisa mengubah arah langkahnya mulai hari ini. Lalu aku berjalan keluar, bukan sebagai direktur yang dihantam viral, tapi sebagai manusia yang akhirnya memilih keberanian. Dan ironi paling manisnya, yang membuatku kuat bukan jabatan, tapi kejujuran seorang staf kecil bernama Pak S.